Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang konsep nilai mutlaknya. Jadi, nilai mutlak itu ditunjukkan dengan seperti ini ya, bentuk seperti ini. Ini namanya kita baca dengan mutlak X. Ya. Jadi nilai mutlak X ini ditentukan menjadi tiga bentuk ya. Ada yang positif, ada untuk nilai 0, dan ada untuk yang kecil dari 0 atau kurang dari 0, atau kita sebut biasanya dengan bilangan negatif ya. Nah, ini artinya apa? Jika kita memutlakkan untuk X bilangan yang positif, maka jika kita mutlakkan bilangan positif, dia akan kembali ke bilangan itu atau tetap ya. Begitu juga dengan 0. Namun jika kita mutlakkan bilangan negatif ya, bilangan negatif, maka bilangannya, hasil nilai mutlaknya dari bilangan negatif itu adalah bilangan positif. Contohnya, misalnya nih, kita disuruh menentukan nilai mutlak dari 5 ya. Mutlak dari 5 adalah tetap 5 ya. Nah, namun jika kita disuruh diminta untuk menentukan mutlak dari negatif 5, berarti caranya adalah dengan menegatifkan bilangan negatif tersebut ya, min atau negatif dari negatif 5. Nah, ini artinya apa? Berarti negatif dari negatif 5 adalah 5. Jadi untuk mutlak dari negatif 5 adalah 5, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang sifat-sifat nilai mutlak ya. Jadi ada dua sifat-sifat nilai mutlak yang sering kita jumpai, yaitu yang pertama adalah jika mutlak A dikali B itu sama artinya dengan mutlak A dikali mutlak B. Jadi dia bisa dipisah ya. Nah, yang kedua adalah jika mutlak A per B atau mutlak A dibagi B itu sama dengan mutlak A per mutlak B, tapi B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Sekarang kita bahas contoh soal dari sifat-sifat nilai mutlak ya. Tunjukkan bahwa mutlak 4x ditambah 6 itu akan sama dengan 2 dikali mutlak 2x tambah 3. Nah, kita salin dulu ya soalnya. 4x ditambah 6. Nah, mutlak 4x ditambah 6 ini akan kita samakan dengan hasilnya. Kita disuruh untuk menunjukkan ya, bagaimanakah caranya? Nah, sekarang karena di luarnya ada nilai mutlak, kita salin dulu nilai mutlaknya ya. Nah, kemudian kita faktorkan dari persamaan di sini 4x ditambah 6. Nah, berapa yang bisa kita faktorkan? Kita bisa faktorkan 2 ya. Artinya 2 dikali dengan, jika 4x diambil 2-nya sisa 2x. Nah, tambah 6 diambil 2-nya sisa 3. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kan artinya 2 dikali 2x tambah 3, tapi dalam nilai mutlak ya. Ini boleh kita pisah tadi sesuai dengan sifat-sifatnya ya. Berarti kalau misalnya kita pisah ini dengan bagian ini, jadinya mutlak 2 dikali dengan mutlak 2x ditambah 3 ya. Nah, mutlak dari 2 berapa? Kalau misalnya bilangan positif dimutlakkan, dia akan tetap menjadi bilangan itu sendiri, berarti tetap 2 dikali dengan 2x ditambah 3. Kita akan membahas contoh soal nomor 2, yaitu hitunglah nilai mutlak dari mutlak 3 dikurang 6 dikurang 2. Nah, di sini mutlaknya ada 2 ya, ada mutlak di dalam mutlak gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menyelesaikan dulu mutlak yang di dalam. Nah, yang di dalam ini ada berapa? Mutlak 3 dikurang 6 ya kan. Nah, kita selesaikan dulu. 3 dikurang 6 adalah negatif 3, berarti sisanya negatif. Nah, tadi apa? Untuk menentukan nilai mutlak dari negatif adalah menegatifkan bilangan negatif itu.
Berarti kalau mutlak dari negatif 3 adalah 3 gitu ya. Adalah 3. Nah, setelah kita dapat dari nilai dari mutlak 3 dikurang 6, baru kita menyelesaikan soal awal tadi. Nah, dia bilang mutlak dari tadi kita udah selesaikan mutlak 3 dikurang 6 adalah 3. Berarti 3 dikurang dengan 2. Nah, maksud seperti ini 3 dikurang 2 adalah 1 ya. Mutlak dari 1 adalah 1 ya. Karena dia bilang positif, maka dia akan kembali ke bilangan itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Tadi di contoh pertama sudah ada sekilas dari bentuk persamaan nilai mutlak ya. Nah, sama seperti persamaan biasanya, bentuk umumnya adalah AX tambah B sama dengan C. Ya, ada variabel X, ada konstanta, ada koefisien. Nah, di persamaan nilai mutlak juga ada sama bentuknya seperti persamaan linear biasa, tapi ada bentuk mutlaknya. Nah, bagaimanakah cara kita menyelesaikan dari bentuk mutlak AX ditambah B sama dengan C? Kita buat dulu AX ditambah B sama dengan C. Nah, tadi di awal kita sudah mengetahui bentuk dari nilai mutlak ya. Ada 0, ada positif, dan ada negatif. Nah, untuk persamaan nilai mutlak, kita menggunakan positif dan negatif ya. Artinya apa? Ada bentuk positifnya, ada bentuk negatifnya gitu. Nah, berarti untuk AX ditambah B, ini ada dua nilai ya. Ada dua nilai. Yang pertama adalah positif AX ditambah B ya, buatnya sama aja ya karena ini positif kan. Yang kedua ada nilai negatif AX ditambah B ya. Ini untuk AX ditambah B yang besar sama dengan 0. Ini untuk AX ditambah B yang kecil dari 0 ya, nilainya ada 2. Nah, berarti jika kita cari satu-satu ya, anggaplah ini yang satu, yang pertama, yang kedua. Jadi tiap nilai mutlak itu kita ada nyari 2 kali gitu ya. Untuk yang positifnya 1 ya, untuk yang positifnya, dan ada untuk yang negatifnya gitu. Nah, jika kita cari, maka bentuknya akan menjadi untuk yang pertama 1 berarti AX ditambah B sama dengan C. Nah, untuk yang bentuk yang kedua, untuk yang negatif, berarti negatifnya kita kali ke dalam, negatif AX, negatif dikali positif B, berarti negatif B sama dengan C. Nah, inilah bentuk secara umum yang akan kita kerjakan pada persamaan nilai mutlak. Nah, tadi kita udah tahu kalau misalnya persamaan itu nilainya ada 2 ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita coba menyelesaikan bentuk contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai X dari mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Kita salin dulu ya soalnya. Mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Nah, tadi kita udah tahu kalau misalnya dia ada nilai positif dan ada nilai negatif ya. Kita jabarkan dulu lah, kita hapus dulu, kita jabarkan dulu dua bentuk ya. Untuk yang positifnya berarti X dikurang 2 gitu kan. Untuk yang X kurang 2 besar sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Nah, ada yang bentuk negatifnya, berarti negatif X kurang 2 untuk X kurang 2 kecil dari 0.
Ya ini kalau misalnya dijabarkan berarti negatif X ditambah 2. Oke, kita mempunyai dua bentuk ya. Bentuk yang satu untuk yang lebih dari 0, yang satu untuk yang kurang dari 0. Nah, kalau sudah dapat bentuk dari dua ini, ada yang positif dan negatifnya, nah baru kita selesaikan. Nah, berarti untuk yang pertama, ya ini anggap yang pertama, ini yang kedua. Berarti untuk yang pertama dulu, X dikurang 2 sama dengan, langsung ke soal, sama dengan 3 katanya, ruas kanannya ya. Nah, ini sama seperti aljabar biasa. Berarti X sama dengan 3 ditambah 2. Oke, X sama dengan 5. Dapatlah untuk X untuk yang pertama ya, untuk yang positif. Nah, untuk yang kedua kita punya negatif X ditambah 2 sama dengan 3. Oke. Nah, berarti negatif X sama dengan 3 dikurang 2. Negatif X sama dengan 1, berarti X sama dengan negatif 1. Nilai X yang memenuhi dari persamaan mutlak X kurang 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1. Inilah jawabannya. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang kedua, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X tambah 1 sama dengan mutlak X 2X dikurang 3. Nah, ini jika ada bentuk dari soal seperti ini, boleh dipilih ya, mau positif negatifkan yang kiri atau positif negatifkan yang kanan, terserah ya, pilih aja. Nah, pada pengerjaan kali ini dipilih yang kiri aja ya. Nah, untuk yang kiri berarti mutlak X ditambah 1 itu bentuknya ada 2 ya. Berarti yang pertama untuk yang positif yang lebih dari 0, X tambah 1 ya. Untuk X tambah 1 besar dari sama dengan 0 ya. Yang kedua berarti ada negatif X ditambah 1 untuk X ditambah 1 kurang dari 0. Nah, ini kalau misalnya dijabarkan negatif X dikurang 1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumpai dua bentuk ya, untuk X tambah 1 dan negatif X kurang 1. Nah, ini tinggal kita selesaikan, ya masukkan aja ke dalam soalnya gitu. Nah, berarti untuk yang kita buat dulu deh yang ini yang pertama, yang kedua ya. Nah, untuk yang pertama berarti kita pakai yang ini ya, kan sudah dijabarkan. Berarti X ditambah 1 sama dengan, nah ini nggak perlu pakai mutlak lagi, udah langsung aja, sama dengan 2X dikurang 3. Oke ya, berarti ini tinggal selesaikan sama aljabar biasa ya. Pindahkan X ke ruas kiri aja biar lebih mudah. X dikurang 2X sama dengan negatif 3 turun, 1 pindah jadi negatif 1. X dikurang 2X adalah negatif 1X atau negatif X sama dengan negatif 3 dikurang 1 negatif 4. Berarti kalau misalnya kita cari nilai X ya, sama-sama negatif, berarti X sama dengan 4 ya, sama-sama dikali negatif atau dibagi dengan negatif 1 ya, berarti X sama dengan 4. Nah, untuk yang kedua lagi, untuk yang kedua berarti ini ya, negatif X dikurang 1, negatif X dikurang 1 sama dengan 2X dikurang 3. Oke, sama seperti tadi, X pindah ke kiri, negatif X dikurang 2X sama dengan negatif 3, negatif 1 pindah jadi positif ya, positif 1. Negatif 1X dikurang 2X adalah negatif 3X. Negatif 3X sama dengan negatif 3 ditambah 1 adalah negatif 2. Berarti X sama dengan
sama-sama dibagi negatif 3, berarti negatif 2 bagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif, berarti X sama dengan 2/3. Nah, berarti nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 4, X sama dengan 2/3.